tersangka dalam 2 kasus korupsi. Yang ditangkap oleh KPK karena dugaan korupsi. Korupsi. Kenapa sih korupsi sering terjadi di segala sisi kehidupan, baik di pemerintahan maupun di masyarakat? Nah, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, faktor penyebab korupsi. Yang kedua, dampak dari korupsi itu sendiri. Yang ketiga, cara mengatasi korupsi. Yang pertama kita akan membahas definisi korupsi. Definisi korupsi ini disampaikan oleh World Bank pada tahun 2000, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi. Dari beberapa pengertian di atas, korupsi pada dasarnya memiliki 5 komponen. Yang pertama, korupsi adalah suatu perilaku. Yang kedua, ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Yang ketiga, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok. Yang keempat, melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. Yang kelima, terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintahan atau swasta. Selanjutnya kita akan membahas faktor penyebab korupsi. Nah, apa saja sih faktor-faktor penyebab korupsi itu sendiri? Yang pertama, lemahnya moral. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Yang ketiga, kurangnya sistem akuntabilitas yang benar. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Yang kelima, manajemen cenderung menutupi korupsi. Yang keenam, sifat selalu merasa kurang. Di faktor terakhir ini, banyak terjadi dalam kabinet pemerintahan di Indonesia, seperti korupsi bansos oleh Pak Juliari Batubara. KPK sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 dihadirkan oleh KPK selama konferensi pers rangkaian operasi tangkap tangan yang telah digelar KPK sejak 5 Desember lalu. Sebab korupsi bansos. 1. Kasus korupsi ini terjadi karena kacaunya sistem pendataan penerima bansos. 2. Proses penyaluran dana bansos. 3. Kurangnya pengawasan dan kebijakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses regulasi bantuan dana COVID-19 di Indonesia. Hukuman yang pantas diberikan terhadap terdakwa Pak Juli Hari Batubara adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ayat 2 menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Ini menyebutkan keadaan tertentu, dan yang dimaksud adalah ketika bencana alam, krisis ekonomi dan sebagainya dapat dipidana hukuman mati. Tapi pengadilan tidak memberikan hukuman mati atau penjara seumur hidup, melainkan hanya hukuman penjara 12 tahun dan denda 500 juta, serta mengembalikan uang yang telah dikorupsi dengan alasan kasus tersebut masih ranah penyuapan. Hal berbeda sekali dengan hukuman di negara Cina yang koruptor akan dihukum mati tanpa pertimbangan dan syarat tertentu serta para penegak hukum di sana sangat lengkap. Dampak korupsi bansos. 1. Mendapatkan bantuan bansos yang kurang maksimal. Berasnya itu ya berkutu, sudah ada yang menjadi tepung-tepung gitu. Kemudian sama sardennya ini mereknya kurang terkenal begitu. Enggak terkenal. Enggak, saya nggak berani konsumsi. Ya, takut nggak mau ambil resiko. Berasnya kuning, bau, banyak batunya. Nggak bisa, batunya harus diawasin dulu. Rencananya mau digiling dulu biar nggak kuning. Biar nanti setelah digiling dimasak. Kecewa dengan kondisi beras kayak gini. 2. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 3. Kerugian finansial bagi negara. 4. Pemulihan ekonomi yang tidak merata atau maksimal. 5. Menghambat pembangunan dan perencanaan negara. Cara mengatasi. 1. Mendesain ulang pelayanan
publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. 2. Memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. 3. Meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. 4. Tampaknya memasukkan ke lembaga pemasyarakatan atau penjara bagi koruptor bukan merupakan cara yang menjerakan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. 5. Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang mengambil hak orang lain dengan menyalahgunakan jabatan politik yang dipunya untuk kepentingan sendiri. Nah, lemahnya hukum dan pengawasan di Indonesia ini menjadi penyebab oknum-oknum tertentu ini tuh mudah untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pengawasan yang dilakukan untuk dana-dana yang dikeluarkan dan juga lebih memperketat hukuman untuk para koruptor.